Pengertian ejaan. Ejaan sudah lama kita kenal, tetapi pengertian ejaan sendiri masih kacau. Hal ini terbukti ketika banyak orang yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Padahal, kaidah bahasa yang benar bukan hanya itu, melainkan masih banyak kaidah lainnya. Ejaan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai cara atau aturan menulis kata-kata dalam huruf. Sedangkan pengertian ejaan dalam Ensiklopedia Indonesia adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Dari dua pengertian ini, ejaan dapat diartikan sebagai cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut ilmu bahasa. Ejaan pada dasarnya adalah aturan-aturan yang dimaksud adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf kata maupun kalimat. Oleh sebab itu, secara umum, ejaan dapat dikatakan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf, huruf menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Secara teknik, ejaan juga dapat diartikan sebagai aturan penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. B. Perkembangan ejaan di Indonesia. Sejalan dengan konsep bahasa yang dinamis, ejaan yang berlaku di Indonesia pun mengalami beberapa perkembangan. Secara umum, perkembangan ejaan di Indonesia terdapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Van op Huisjen yang ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan ini sebenarnya berlaku untuk bahasa Melayu. Yang kedua, ejaan Sewandi ditetapkan pada tahun 1947. Ejaan ini kemudian dikenal dengan nama ejaan Republik. Yang ketiga, pada tahun 1959 pemerintah Republik Indonesia dengan Malaysia merumuskan ejaan Melindo. Akan tetapi, ejaan ini tidak jadi diresmikan. Kemudian yang keempat, ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mulai berlaku pada tahun 1972 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan terakhir di atas kemudian dibukukan dan dikenal dengan istilah Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan digunakan sampai sekarang. Sejak diberlakukannya ejaan yang disempurnakan atau EYD, minimal telah 2 kali diadakan penyesuaian isi, yakni tahun 1987 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 AU tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015. Pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang menyempurnakan naskah yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. C. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pengubahan PUEYD menjadi PUEBI dilatar belakangi oleh hal-hal berikut. Pertama, adanya kemajuan dalam berbagai ilmu, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang semakin maju, membuat penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai hal semakin meluas, juga baik secara tulisan maupun lisan. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa perlunya perubahan pada ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, memantapkan fungsi bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia perlu disempurnakan untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita. Perubahan ejaan bukan berarti mengubah secara keseluruhan isi dari EYD. Beberapa perbedaan yang mendasar antara EYD dan PUEBI adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan huruf vokal diftong EI dalam EYD hanya ada 3, yaitu AI, AU, dan AO. 2. Penulisan huruf kapital pada EYD digunakan dalam penulisan nama orang, tidak termasuk julukan, sedangkan pada PUEBI huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketiga, penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring pada EYD, sedangkan pada PUEBI huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang keempat, penggunaan partikel pun pada EYD ditulis terpisah kecuali yang sudah lazim digunakan pada penulisannya pun dituliskan serangkai, sedangkan pada PUEBI partikel pun tetap ditulis terpisah kecuali mengikuti unsur kata penghubung, maka ditulis serangkai. Yang kelima, penggunaan bilangan pada PUEBI, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, sedangkan pada EYD tidak ada yang mengaturnya.
Yang keenam, penggunaan titik koma pada EYD digunakan dalam perincian tanpa penggunaan kata dan sedangkan dalam PUEBI, penggunaan titik koma tetap menggunakan kata dan. Yang ketujuh, penggunaan titik koma pada PUEBI dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa, sedangkan pada EYD tidak ada yang mengaturnya. Yang kedelapan, penggunaan tanda hubung pada PUEBI tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf, sedangkan pada EYD tidak ada yang mengaturnya. Yang kesembilan, pada PUEBI digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan, sedangkan pada EYD tidak ada yang mengaturnya. Yang ke-10, penggunaan tanda kurung dalam perincian pada EYD hanya digunakan pada perincian ke kanan atau dalam paragraf, tidak dalam perincian ke bawah, sedangkan pada PUEBI tidak ada yang mengaturnya. Yang ke-11, penggunaan dalam EYD dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, sedangkan dalam PUEBI digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Pertama, pemakaian huruf. Yang A, huruf abjad, contohnya huruf kapital B besar, huruf kapital kecil itu berbeda, kemudian dinamakan penulisannya yaitu B dan E. Yang B, huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Contohnya huruf vokal A, contoh pemakaian dalam kata pada posisi awal menjadi api, pada posisi tengah menjadi padi, dan pada posisi akhir menjadi lusa. Kemudian dikritik E, dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh huruf konsonan yang B, contoh pemakaian dalam katanya, posisi awal dia bahasa, ketika di tengah menjadi sebut, dan pada posisi akhir dia berubah menjadi adab. Yang D, huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Huruf diftong A, I contoh pemakaian dalam kata pada posisi awal menjadi A, I, Ain, pada posisi tengah menjadi malaikat, dan pada posisi akhir menjadi pandai. Yang E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh gabungan huruf konsonan eng, dan contoh pemakaiannya dalam posisi awal menjadi ngilu, posisi tengah menjadi bangun, dan posisi akhir menjadi senang. Nama orang, badan hukum, nama diri yang lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus. F, huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Kita harus bekerja keras, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Apa maksudnya? Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah. Dapat penulisan Amir Hamzah, A harus menggunakan huruf besar, begitu juga dengan Hamzahnya, H harus menggunakan huruf besar. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya adik bertanya kapan kita pulang. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam dan Al-Quran. Islam itu menggunakan huruf besar pada I-nya, dan Al-Quran A-nya juga harus menggunakan huruf yang besar. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama, unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin. Pada penulisan Sultan Hasanuddin, S-nya harus menggunakan huruf besar, begitu juga dengan Hasanuddinnya, H-nya harus menggunakan huruf besar. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang, atau nama yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, misalnya instansi atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik. Pada penulisan Wakil Presiden Adam Malik, W, P, A, dan M-nya harus menggunakan huruf besar. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, I-nya harus menggunakan huruf besar.
8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar lainnya atau hari raya, misalnya tahun Hijriah. Pada penyebutan penulisan Hijriah, huruf H-nya harus huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada penulisan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Indonesianya itu harus menggunakan huruf besar.